Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini kita masih bisa melakukan proses perkuliahan kita walaupun melalui daring ataupun sistem online. Selanjutnya bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW dan kita diakui sebagai umatnya oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yang terhormat Ibu Dr. Tuti Indriani SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan di Dunia Islam. Selanjutnya kami dari kelompok 5, yaitu dengan saya sendiri Alvin Fernanda Haidar dengan NIM 2011-812 dan teman saya yang nanti akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yaitu Nur Aina dengan NIM 2011-806 akan menampilkan makalah kami yaitu dari kelompok 5 yang berjudul Pola Pendidikan pada Periode Dinasti ataupun Daulah Abbasiyah. Berbicara masalah dinasti ataupun Daulah Abbasiyah, tentunya saya rasa teman-teman sudah mengetahui masalah Daulah Abbasiyah ini. Sebelum adanya Daulah Abbasiyah, kita lebih mengenal adanya nama Daulah Umayyah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dinasti Abbasiyah ini berdiri setelah runtuhnya ataupun mereka berhasil mengalahkan dinasti ataupun Daulah Umayyah. Keturunan Al-Abbas yang menjadi pelopor ataupun pendiri dinasti Abbasiyah yaitu Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah Al-Abbas. Kelompok Abbasiyah ini merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Daulah Umayyah karena mereka menganggap diri mereka dan mereka berasal dari Bani Hasyim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad SAW dibanding Daulah Umayyah. Sejarah dinasti ataupun Daulah Abbasiyah ini tidak lepas dari peperangan yang hebat, sangat bergejolak dan tentunya banyak mengeluarkan ataupun menumpahkan darah. Pada awalnya cicit dari Abbas yang bernama Muhammad bin Ali ini berkampanye. Berkampanye untuk apa? Untuk mengembalikan kekuasaan pada kekeluargaan yaitu Bani Hasyim di Persia ketika khalifah ataupun pemimpin Umar bin Abdul Aziz memerintah. Pertentangan ini semakin memuncak dan sangat hampir meletus pada pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hasyim ini yang teraniaya atau lebih tepatnya dianiaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hasyim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim Al-Iman. Selain itu juga ikut kelompok dari bangsa Persia. Pimpinan Abu Musli Al-Khurasani bekerja sama untuk menaklukkan Daulah Umayyah. Pada akhirnya kaum Abbasiyah berhasil melakukan penaklukan terakhir terhadap Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas As-Soffah pendiri tadi yaitu yang menurunkan ataupun menghancurkan Bani Umayyah diangkat sebagai khalifah yang pertama ataupun pemimpin yang pertama. Selama 5 abad Bani Abbasiyah memegang kekuasaan yaitu mengusung gaya kepemimpinan Islam yang sangat luar biasa yaitu menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah ini sangat panjang atau berlangsung sangat lama yaitu dari tahun 132 Hijriah ataupun 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau lebih tepatnya 1258 Masehi. Selanjutnya saya akan menjelaskan masa kekuasaan dan masa kejayaan dari Bani Abbasiyah. Yang pertama, selama dinasti Abbasiyah ini berlangsung,
pola pemerintahannya diterapkan sesuai dengan keadaan, yaitu dengan keadaan perubahan politik, sosial, ataupun budaya. Jadi para sejarawan itu hampir mayoritas membagi 4 periode dari pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu masa Abbasiyah 1, 2, 3, dan 4, dari awal hingga runtuh. Sedangkan masa kejayaan dari peradaban Daulah Abbasiyah ini pada periode pemerintahan yang pertama dari Bani Abbasiyah ini memang sangat luar biasa. Karena apa? Bisa disebut periode ini mencapai masa keemasan karena secara politis para khalifah ataupun pemimpin-pemimpin pada periode pertama ini memang pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa, yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat juga dihitung. Kemakmuran masyarakat mencapai tingkat yang paling tertinggi di masa Abbasiyah. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Peradaban dan kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaan pada masa Bani Abbasiyah ini. Hal tersebut dikarenakan pada masa Abbasiyah ini ataupun pada kerajaan ini lebih ditekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada memperluas wilayah seperti dinasti-dinasti sebelumnya. Disinilah letak perbedaan antara dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah seperti yang saya sebut tadi yaitu pada periode pertama, yaitu pada masa Khalifah Harun al-Rashid, yaitu 786 sampai 809 Masehi, dan anaknya yang bernama Al-Ma'mun dari periode 813 sampai 833 Masehi. Ketika Harun al-Rashid ini memerintah ataupun memimpin negara ini dalam keadaan yang sangat makmur, kekayaannya melimpah, keamanannya terjamin, walaupun ada juga pemberontakan, tapi dalam situasi dinasti itu sudah terbiasa. Lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan yaitu lughah ataupun bahasa Arab sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak Bani Umayyah, yaitu Bani sebelumnya, maupun sebagai bahasa pengetahuan. Selain itu ada juga dua hal yang menjadi faktor penting yang tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat di masa Bani Abbasiyah ini. Yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa bangsa yang lain yang telah lebih dahulu mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbasiyah ini, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Yang kedua, gerakan penerjemah berlangsung hingga 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rashid. Fase ini banyak diterjemah adalah buku-buku di bidang ilmu astronomi dan ilmu mantik. Sedangkan fase kedua terjadi pada anaknya Harun al-Rashid yaitu Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemah adalah masalah filsafat Islam dan kedokteran. Dan pada fase ketiga berlangsung setelah 300 Hijriah dan selanjutnya, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan bukan hanya masalah filsafat, masalah astronomi, mantik, tapi lebih luas lagi. Tujuan pendidikan pada pola Daulah Abbasiyah. Sebelumnya kita mengenal tujuan pola pendidikan dari masalah ataupun masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Tujuannya hanya satu, yaitu tentang keagamaan semata. Mencari ilmu karena Allah, mencari ridho Allah. Namun pada masa Abbasiyah ini mengalami hal-hal yang lain. Tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat, ataupun bisa dirangkum tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak. Yang kedua, tujuan kemasyarakatan. Yang ketiga, cinta dan ilmu pengetahuan.
Yang keempat, tujuan kebendaan. Berbicara masalah pendidikan pada saat Daulah Abbasiyah. Pada awal-awal berdirinya Daulah Abbasiyah ini, kita sangat mengetahui ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat, sehingga sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan sudah hadir ataupun sudah ada dari kota hingga ke desa. Adapun lembaga-lembaga pendidikan yang sudah berdiri seperti yang pertama, ada tingkatan-tingkatan seperti kita di zaman sekarang ada SD, SMP, SMA. Yaitu yang pertama ada maktub atau kutab dan masjid. Ini tingkat terendah. Tingkat terendah ini seperti SD, masih belajar baca tulis dan hitung menghitung. Yang kedua ada tingkat pendalaman. Para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya meramu untuk menuntut ilmu yang diminatinya. Lembaga-lembaga ini berkembang pada masa Bani Abbasiyah ini dengan berdirinya perpustakaan, akademi seperti zaman sekarang. Perpustakaan pada masa ini lebih merupakan seperti sejenis di zaman sekarang yaitu universitas, karena di samping terdapat kitab-kitab, di sana juga dapat membaca, berdiskusi dan menulis. Lembaga pendidikan Islam untuk pengajaran dan pendidikan adalah didirikannya Bait Al-Hikmah ataupun rumah kebajikan yang didirikan oleh Al-Ma'mun pada tahun 830 Masehi di kota Baghdad. Berbicara masalah kemajuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah selanjutnya, yaitu kenapa pada Daulah Abbasiyah ini pendidikan sangat maju, sangat terstruktur, sangat luar biasa hingga bisa dibilang masa keemasan pada dinasti Abbasiyah ini. Yang menjadi faktor utamanya salah satunya yaitu pada masa Abbasiyah ini mereka tidak melakukan ataupun melakukan perluasan sebagai faktor utama, tidak lebih menggemborkan masalah perluasan wilayah, tetapi mereka lebih menekankan masalah peradaban dan kebudayaan Islam. Hingga pada masa Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah ini sangat-sangat berkembang pesat, bisa dibilang masa-masa yang sangat luar biasa. Adapun beberapa bidang pendidikan yang sangat maju, pertama yaitu bidang agama. Di bidang agama ada bidang ilmu fikih, lahirnya imam 4 mazhab dari Hanafi, Maliki, Syafi'i hingga Hambali. Yang kedua ada ilmu tafsir, salah satunya ada Ibnu Jarir At-Tabari. Yang ketiga ada ilmu kalam yang lebih kita kenal dari tokoh pendiri Asy'ari yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi hingga pendiri Mu'tazilah yaitu Wasil bin Atta. Selanjutnya ilmu bahasa yaitu Imam Sibawayh. Selanjutnya dalam bidang ilmu ataupun bidang umum maksudnya yaitu ada filsafat, kedokteran, astronomi hingga ilmu matematika dan geografi. Dan yang terakhir ada kemajuan di bidang teknologi. Yang terakhir kita akan membahas masalah kurikulum yang ada pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu tingkat dasar ataupun kutab. Pelajaran-pelajaran yang dilaksanakan pada tingkat dasar ini seperti membaca Al-Quran, cara menghitung, menghafal syair-syair, dan pokok-pokok agama Islam yang masih mendasar seperti cara berwudu dan yang lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan menengah atau yang lebih kita kenal pada saat ini SMP, yaitu Al-Quran, bahasa Arab, fikih, tafsir, hadis, nahwu, ilmu-ilmu mantik, falak, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Pada masa pendidikan tinggi ini dibagi dua, yaitu dua jurusan. Yang pertama jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa serta sastra Arab atau disebut ilmu-ilmu nakliyah, dan yang kedua yaitu ilmu-ilmu umum ataupun ilmu akliyah. Itulah presentasi kami dari kelompok 5 masalah Daulah Abbasiyah, yaitu dari saya Timur Nanda Haidar dan Nur Aina. Mungkin saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya sesi pertama kita langsungkan di grup WhatsApp. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.